Baik, terima kasih. Kalian sudah mendengar tadi untuk sesi pertama kita mulai kegiatan presentasi dimulai akan dimulai dari dia. Silakan dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membaca buku yang berjudul Anak Sunnah Pergaulan Berlaku yang dikarang oleh Rahmat Rudiana dan diterbitkan oleh CP Rizky Mandiri. Buku ini merupakan biografi Anang Sumarna. Anang Sumarna adalah seorang anak Ciledug yang sejak SMP dia sudah berstatus yatim piatu, dan semenjak itu ia tinggal bersama kakeknya Mama Atma, dan semenjak itu pula ia sering menyendiri dan bersahabat dengan rumpun-rumpun dapur. Bangkunya ini sudah dimuseumkan di Galeri 16 di Jalan Raya Ciledug nomor 16 Bandung. Sekian yang dapat saya presentasikan. Silakan ada Cici. Apa hikmahnya? Menurut saya, Anang seorang yang bekerja keras, dan hikmah yang saya dapat ambil, bekerja keraslah dan berusaha dalam hidup, karena di situ ada kemauan pasti ada jalan. Dan cukup. Oh, ada contohnya bangku dari bambu besi sampai pergaulan dibuat dari bambu. Jadi contoh-contohnya ada ya. Cukup, nyalanya ada, silakan. Cukup. Baik. Saya akan menanyakan kembali buku yang pernah saya baca yang berjudul Misteri Sungai Danau. Buku tersebut diciptakan oleh Dr. Diandra dan diterbitkan oleh PT Ganesha. Inti dari cerita tersebut adalah adanya seorang tokoh utama yaitu Fikri sedang berlibur di lembut Ciris. Dia mengunjungi emak Antil dan putranya yang bernama Kang Daksa. Saat dia mendengar adanya penyakit yang menimpa sebuah lembur yaitu lembur Ciris, korban utama yang terjangkit penyakit tersebut adalah Kang Daksa sendiri, yaitu putra dari Mak Antil. Banyak orang yang terjangkit penyakit tersebut. Masyarakat sekitar pun menyangka bahwa penyakit tersebut adalah pengaruh dari hal-hal gaib. Baik. Silakan, siapa yang akan bertanya? Silakan Dea Mas sedikit. Apa tema dari buku yang kamu baca? Tema yang saya baca adalah kasus misteri. Misteri. Bisa dipahami? Dex. Dan lainnya? Ada? Jadi mau bertanya? Dari sisi? Dari kita membaca dulu. Yang terpenting menurut saya dari buku yang saya baca, kita jangan selalu mengaitkan suatu masalah dengan hal-hal yang lain. Jadi harus berpikir rasional. Berpikir rasional. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada? Cukup? Saya membaca buku yang berjudul Hatiku di Cirandu yang dengan pengarang Dr. Andeska Sumarno dan penerbit Ganesha Eksa. Di dalam buku ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Iman. Dia tinggal bersama mamanya di Semarang. Dia mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sakit sehingga dia harus pulang ke kampung halamannya di Cirandu. Sampainya di sana, dia mengurus ayahnya. Dan pada suatu hari dia berkeliling desa melihat lingkungan desanya. Dia sangat kecewa karena desa tersebut tercemar oleh limbah tapioka yang pemiliknya adalah ayah dari wanita idamannya yang
Siapa dari Pak Ibu? Kakaknya Rasmani. Kakaknya Rasmani. Apakah Rasmani diciptakan punya adik? Punya? Punya. Iya. Yang lainnya? Ada lagi? Bisa dipahami semuanya? Baik, terima kasih. Karena sudah bisa dipahami semua isinya, silakan. Jadi apa saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan inti dari buku yang pernah saya baca, yaitu yang berjudul Jasa Sebuah Perjuangan, yang ditulis oleh Yusuf DC dan diterbitkan oleh Naskah Press. Dan Bu Eni, Pak Maman adalah seorang pedagang kayu di pasar, dan Bu Eni adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat rajin. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Nana dan juga Nia. Mereka sekeluarga tinggal di daerah Bandung. Mereka sekeluarga dan warga Bandung yang lain juga harus mengungsi dari daerah Bandung karena Bandung waktu itu masih dikuasai oleh penjajah dan mereka harus menghindari peperangan yang terjadi. Dia dewasa, sekolah, dan dia menjadi guru. Keluarga asli Niar, Bu Eni dan Pak Maman bukan tanpa usaha. Mereka terus mencari Niar sampai hingga 14 tahun lebih. Setelah terus mencari, Bu Eni mendapat informasi dari seorang anak kalau anak tersebut digurui oleh guru yang cantik yang bernama Niar. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk tanya jawab. Siapa yang bertanya? Sudah, sekarang sudah. Apakah di buku tersebut diceritakan bahwa dari sebuah ledakan berasal dari apa? Berledakan ya. Sumber ledakan ini bersumber dari granat yang dilemparkan sekutu kepada para penjuang Indonesia sehingga terjadi ledakan dan para pengungsi pun panik dan kebingungan. Iya. Yang lain? Di sini mau bertanya? Tema buku ini adalah sebuah perjuangan seorang ibu yang mencari anaknya dengan tanpa rasa putus asa sampai 14 tahun lebih mencari anaknya sampai ketemu kembali. Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, Sultan bisa tidak? Sultan, jadi bisa tidak menceritakan sedikit tentang kemarin ini? Kalau bukan kemarin ini, Saya tidak pernah membaca tentang tapi maksudnya tahu, yang kecil kurang tahu. secara detail. Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, silakan. Kita diskusi pada hari ini, presentasi pada hari ini, kelompok model selesai. Oleh karena itu, Bapak sama Ibu mengucapkan terima kasih dan kita akan melanjutkan diskusi dan presentasi untuk kelompok lainnya. Dengan demikian, maka untuk kegiatan presentasi dan diskusi kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kegiatan presentasi dan diskusi yang kita lakukan hari ini. Dan presentasi ini yang tampil untuk presentasi dan diskusi adalah dari kelompok Sudirman. Dari kelompok Sudirman. Yaitu kita presentasi dan kita bersama-sama membacakan undang suara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai tampil, perkenalkan satu-satu mulai dari Veronica. Kenapa? Ya, seperti biasanya. Ya, perkenalkan nama saya Veronica Imelda dari Fakultas KD. Terus, Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dari kelas 2. dan Perkenalkan nama saya Lala Ganti, saya dari kelas 9A. Perkenalkan nama saya Sita Nanti dari kelas 9C. ya, baik, terima kasih semuanya kalian sudah mendengarkan
yang dipimpin oleh Saudara Pak Soemarno untuk dibuat oleh PKMK. Dalam buku ini ternyata ada seorang anak yang bernama Iman yang tinggal di desa Selandu. Lalu ibu itu pergi ke kota untuk bekerja. Di kota, Iman bekerja bersama Pak Tarno dan tinggal bersama Pak Tarno dan Soekarno sambil berkuliah. 2 tahun kemudian, Iman pergi lagi ke desanya, yaitu desa Selandu, untuk menjemput bapaknya yang sakit. Di desa Selandu, Iman melihat pemandangan yang tidak enak dengan melihat sungai yang penuh dan tumbuh-tumbuhan masih tidak ada. Hikmah dari cerita yang saya baca ini adalah jangan dari limbah ke sungai karena akan mencemari sungai, dan jangan berburuk sangka kepada orang yang ingin menyukai sungai. Silakan.
Siapa itu? Oh, jelas? Jelas? Ada lagi? Kalau kita mau bertanya? Melani, silakan. Baik, kalau sudah itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke kegiatan baik dan diskusi, dan untuk diskusi kali ini adalah kelompok kegiatan diskusi kelompok Timur yang bersama-sama ya, silakan sebelum tampil pada presentasi perkenalkan setiap siswa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darussalam, adalah satu guru di kampus Surabaya. Kelas saya kali ini saya sudah kelas 9. Ya. Oh, silakan. Nama saya Sumirna Imam Fadila dari kelas 8A, asal kampung saya Kampung Kebayangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca dengan judul Bedah Kelinci Faiz, Leonardo dan Yuni Bertangan Biru. Ditulis oleh Alfred Becker dan diterbitkan oleh PT Elek Media Komputindo. Buku ini berketebalan 128 halaman. Buku ini menceritakan tentang bocah laki-laki yang berumur 10 tahun yang tinggal di desa dekat Soren yang bernama Pinci. Dia tinggal bersama kakeknya. Di desa tersebut ada seorang maestro ahli warna yang terkenal dengan warna birunya, sehingga orang-orang datang untuk membeli warna biru. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Dalam Perang, yang dikarang oleh Anwar Tanjung dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di dalam buku ini diceritakan tentang 3 orang anak yang bernama Jajat, Gontok, dan Badrun. Badrun memiliki seorang kakak yang bernama Badra. Dia adalah seorang budayawan. Badrun memiliki sifat yang berhati terhadap Belanda. Sikap ini terbukti pada saat dia pertama kali bertemu dengan Ka'bah, dia langsung ditampar. Faira punya penyakit tanpa memahami, tetapi Faira tidak pernah sehingga mencintai dia. Tapi mengapa Faira mempunyai kekasih?
Mungkin karena apa ya? Karena mungkin membantu atau bagaimana? Karena di sini tidak diceritakan mengapa Paira mempunyai kekasih. Namanya